Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3759 plus 3761 Kepala Istana membawa Chen Ping ke tempat-tempat para orang suci berlatih lagi. Begitu saya masuk, saya mendengar semburan teriakan dan suara ledakan di kehampaan. Inilah orang-orang suci yang berdebat satu sama lain. Hanya dengan cara inilah orang-orang suci ini dapat mencapai pemahaman diam-diam yang terbesar. Besok kita akan berangkat ke kutub. Adapun berapa banyak dari orang-orang kudus ini yang bisa hidup kembali, tidak ada yang tahu. Semuanya berhenti, teriak kepala istana, dan tak lama kemudian lebih dari selusin orang suci muncul dari mana-mana. Tuan istana, saya berlatih keras dengan saudara perempuan saya. Kali ini dalam perjalanan ke daerah kutub, kami tidak akan pernah mempermalukan misi kami dan pasti akan membantu istana Guanghan kami menemukan sumber daya. Bing Lu melangkah maju dan berkata kepada kepala istana Guanghan istana, "Kamu telah bekerja keras, kami akan berangkat besok. Kamu telah berlatih keras hari ini, tetapi tidak banyak gunanya. Sebaiknya kamu santai saja, kamu dapat meninggalkan tempat ini hari ini dan pergi keluar untuk berjalan-jalan." Kata tuan istana. Mendengar hal ini, para wali sangat gembira. Lagi pula mereka sudah berada di sini selama beberapa bulan dan tidak pernah keluar. "Terima kasih, tuan istana," kata orang-orang suci serempak. "Tuan Chen datang ke sini hari ini untuk membawakanmu hadiah." Setelah pemilik istana mengatakan itu, dia melirik ke arah Chen Ping. Dan orang-orang suci itu semua memandang Chen Ping, tetapi tidak ada banyak kebahagiaan di mata mereka. Sebaliknya, kebencian mereka terhadap Chen Ping menjadi semakin besar. Mereka mengira Chen Ping memberi mereka hadiah untuk menyuap mereka agar mereka patuh sepanjang jalan. Chen Ping mengabaikan tatapan orang-orang suci ini dan mengeluarkan cangkang kura-kura hitam yang halus. Cangkang kura-kura hitam memancarkan cahaya redup, dan pola formasi muncul dan menghilang. Cangkang kura-kura hitam, Bing Lu tampak kaget. Kalian pasti tahu kalau cangkang kura-kura hitam ini sangat keras dan bisa digunakan sebagai tameng. Apalagi jika cangkang kura-kura hitam memiliki ukiran pola formasi di atasnya. Akan semakin sulit, ya. Saya membeli cangkang kura-kura hitam ini dari kota Nanjing. Saya mengukir pola formasi di atasnya dalam semalam. Anda masing-masing akan membawanya. Di saat krisis, cangkang kura-kura hitam ini dapat digunakan untuk menyelamatkan hidup Anda. Di sana tidak ada masalah dalam menahan pukulan dari biksu kelas 8 atau lebih tinggi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin cangkang kura-kura hitam secara akurat jatuh ke tangan orang-orang suci ini. Ketika mereka mendengar bahwa pola formasi pada cangkang kura-kura hitam diukir oleh Chen Ping sendiri, wajah para orang suci dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan sedikit kebingungan. Kalian pasti tahu kalau seorang master arai sangat jarang ada di dunia surga dan manusia. Apalagi seorang master arai yang bisa mengukir pola arai pada cangkang kura-kura semacam ini. Tidak peduli bagaimana Chen Ping melihatnya, sepertinya dia bukanlah master formasi tingkat tinggi. Chen Ping juga melihat keraguan para orang suci ini, dan tersenyum ringan dan berkata, "Apakah Anda mempertanyakan kekerasan cangkang kura-kura?" Para orang suci tidak berbicara, tetapi mereka memang khawatir. Bagaimanapun, pola formasi diukir oleh Chen Ping. Jika formasinya tidak maju, armor kura-kura hitam saja tidak dapat menahan pukulan dari seorang kultivator level 8 atau lebih di alam kesengsaraan. Chen Ping melirik ke arah kepala istana Guanghan, yang mengangguk. Dia mengerti maksud Chen Ping. Chen Ping kemudian melemparkan sisa cangkang kura-kura hitam di tangannya ke udara, dan penguasa istana melambaikan lengan bajunya. Cahaya dingin langsung datang. Hanya dengan satu gelombang kapan saja, aura yang meledak sekuat alam kesengsaraan tingkat 9.
Cahaya dingin tiba-tiba menerpa cangkang kura-kura hitam. Cangkang kura-kura hitam bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan pola formasi yang diukir di atasnya diaktifkan, dan cangkang kura-kura hitam juga menjadi besar pada saat ini. Ledakan, cahaya dingin tiba-tiba menghilang, dan pola formasi pada cangkang kura-kura hitam perlahan hancur, dan kemudian cangkang kura-kura hitam jatuh ke tanah. Pada cangkang kura-kura hitam, retakan mulai menyebar. Kemudian hancur berantakan. Para orang suci tidak bisa tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini di depan mereka. Cangkang kura-kura hitam yang dikombinasikan dengan pola formasi dapat menahan pukulan dari biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Meskipun cangkang kura-kura hitam hanya bisa menahannya sekali sebelum dirusak, itu bisa menyelamatkan nyawa mereka sekali ini saja. Pada saat ini, orang-orang suci ini menatap Chen Ping dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Meskipun Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dia adalah seorang Master Arai. Di dunia para dewa dan manusia, Master Arai sama dihormatinya dengan apoteker. Justru karena Chen Ping adalah Master Formasi, levelnya tidak terlalu tinggi, lagi pula, dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk mengukir formasi. Terima kasih, Tuan Chen. Kami akan mematuhi perintah kepala istana dan melindungi keselamatan Tuan Chen sepanjang jalan. Bing Lu mengambil inisiatif dan memberi hormat kepada Chen Ping. Lagi pula, jika seseorang memberikan barang yang begitu berharga, akan sulit bagi orang suci ini untuk melawan Chen Ping. Mendengarkan perkataan Bing Lu, Chen Ping tersenyum tipis. Kamu hanya perlu melindungi dirimu sendiri dulu. Jika memungkinkan, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membawa kalian semua kembali. Kata-kata Chen Ping membuat Bing Lu, yang masih sedikit bersyukur tadi, tiba-tiba terasa dingin wajahnya datang. Orang suci lainnya juga memandang Chen Ping tidak yakin. Maksudmu, kamu sendiri yang lebih kuat dari selusin dari kami? Bing Lu bertanya pada Chen Ping. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi kepala istana Guanghan berkata, ya, kekuatan Tuan Chen, jika selusin dari Anda pergi bersama, Anda tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Anda hanya perlu menjadi patuh sepanjang jalan. Ikuti aku sekarang, keluar dan bersantai. Setelah kepala istana Guanghan selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Meskipun orang-orang suci ini tidak yakin, tidak ada yang berani membantah tuan istana. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Setelah pergi, lebih dari selusin orang suci turun gunung bersama dan pergi ke kota Nanjing untuk bermain. Perjalanan besok ke kawasan kutub masih belum pasti, jadi bersenang-senanglah hari ini. Chen Ping pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Mengukir pola formasi sepanjang malam sangat menguras tenaganya. Dia harus kembali ke kondisi terbaiknya secepat mungkin. Ketika Chen Ping membuka matanya, cahaya bulan telah bersinar dan hari sudah gelap, namun salju putih memantulkan cahaya bulan, membuatnya tampak seperti siang hari. Chen Ping keluar ruangan dan merasakan angin dingin bertiup, merasa sangat nyaman. Orang biasa tidak akan bisa tinggal di lingkungan dan cuaca seperti ini sepanjang hari, tetapi bagi biksu seperti Chen Ping, hawa dingin yang parah tidak terlalu parah. Chen Ping melompat dan duduk di atap, dia melihat sosok anggun di halaman pemilik istana. Itu adalah penguasa istana, memegang pedang panjang di tangannya dan berlatih. Cahaya bulan menyinari tubuhnya, dan kain kasanya tipis dan transparan, membuat Chen Ping tercengang. Pemilik istana juga merasa ada yang memperhatikan. Dia tahu siapa orang itu, jadi dia tidak peduli. Chen Ping merasakan hidungnya terasa panas, dan kemudian beberapa tetes mimisan jatuh di salju putih. Jangan dengar apa yang tidak pantas. Jangan lihat apa yang tidak pantas. Chen Ping dengan cepat berbalik dan melafalkan mantra hati murni. Sungguh bercanda,
dia selalu merasa seperti pemilik istana sedang merayunya. Setelah melafalkan mantra pemurnian hati beberapa kali, hati Chen Ping menjadi tenang. Saksikan bulan berubah arah seiring berjalannya waktu. Chen Ping berpikir keras, apa asal mula waktu? Ketika dia berada di keluarga Ji, nenek moyang keluarga Ji mewariskan jari abadi kepada Chen Ping, yang perlu memahami asal-usul waktu. Ada juga langkah pengendalian api, yang juga diperlukan. Meskipun Chen Ping sekarang memiliki pemahaman tentang waktu dan bahkan dapat menggunakan langkah-langkah pembengkokan api, jalannya masih panjang sebelum dia dapat sepenuhnya memadatkan asal-usul waktu menjadi bintang-bintang. Chen Ping menatap kosong ke arah cahaya bulan, benar-benar melamun. Pada saat ini, orang suci yang kembali dari kota Nanjing juga bergegas kembali ke istana Guanghan. Sister Binglu, saya sangat bersenang-senang hari ini. Sudah lama sekali saya tidak sebahagia ini. Iya, saya juga makan banyak makanan lezat. Kota Nanjing jauh lebih hidup dari sebelumnya. Kata si orang suci satu persatu sesuatu untuk ditertawakan. Saudari Binglu, lihat siapa itu. Pada saat ini, seorang suci menemukan Chen Ping sedang duduk di atap sedang bermeditasi, jadi dia buru-buru berkata. Ketika Binglu melihat Chen Ping, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berbisik kepada orang suci lainnya. Setelah mendengar ini, semua orang suci lainnya melambaikan tangan mereka. Saudari Binglu, tolong berhenti membuat masalah. Jika Tuan Istana mengetahui hal ini, kami pasti akan dihukum. Kata seorang suci dengan ketakutan, apa yang kamu takutkan? Kami akan berangkat besok. Kami belum tahu apakah kami akan hidup atau mati. Kepala istana tidak akan menghukum kami. Kami hanya menguji orang ini. Kami hanya tidak menyakitinya. Jika Tuan Istana tidak mengatakan bahwa kita bergabung, itu tidak akan ada apa-apanya. Apakah orang ini cocok? Saya ingin mencobanya. Petik 2. Binglu berkata dengan jijik di matanya, ya, semua orang harus berhati-hati, tapi jangan melakukan tindakan yang fatal. Para suci mengangguk. Selusin orang suci diam-diam mendekati Chen Ping. Orang-orang ini menahan nafas dan memusatkan perhatian mereka, tidak ingin membiarkan Chen Ping menjauh darinya. Begitu mereka kembali, mereka ditemukan oleh Chen Ping. Tapi Chen Ping tidak menyangka orang suci ini akan benar-benar menyerangnya. Segera, selusin sosok menuju ke arah Chen Ping seperti kilat. Chen Ping sedikit mengernyit, dan saat Binglu dan yang lainnya tiba di belakang Chen Ping, sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang. Semua orang suci ini tercengang, sedikit sulit dipercaya. Chen Ping jelas berada tepat di depan mereka, tetapi ketika mereka mengambil tindakan, Chen Ping tidak terlihat. Apakah kamu tidak yakin? Saat ini, suara Chen Ping datang dari jauh. Baru saja, Chen Ping menggunakan langkah kontrol kebakaran dan muncul tidak jauh dalam sekejap. Iya, kami tidak yakin. Saya tidak percaya Anda bisa mengalahkan orang suci seperti kami. Binglu memandang Chen Ping dan berkata dengan dingin. Bukannya aku mengalahkanmu, tapi jika kamu bergabung, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Apakah kamu mengerti? Chen Ping tersenyum ringan, arogansi. Binglu meraihnya, dan udara dingin antara langit dan bumi langsung mengembun. Ketika orang suci lainnya melihat ini, mereka memanfaatkan situasi ini dan memadatkan udara dingin antara langit dan bumi menjadi pedang es. Lebih dari selusin pedang es menuju ke arah Chen Ping bersama-sama. Chen Ping tahu bahwa orang-orang suci ini tidak akan bisa mematuhi pengaturan tanpa menunjukkan keterampilan nyata. Saya melihat tubuh Chen Ping bersinar dengan cahaya keemasan, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Menghadapi lebih dari selusin pedang es, Chen Ping menolak untuk menghindar dan berencana menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan untuk melawan. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan, ditambah dengan tubuhnya yang kuat,
dapat dengan mudah memblokir serangan selusin orang suci ini. Bagaimanapun, orang-orang suci ini hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Bum bum bum. Lebih dari selusin pedang es menghantam tubuh Chen Ping, membuat ledakan besar. Gelombang udara bergulung dan kehampaan berputar. Lebih dari selusin pedang es semuanya hancur seketika setelah menyentuh Chen Ping. Tapi Chen Ping berdiri utuh, dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat pedang es yang patah, semua orang suci tercengang. Mereka memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Binglu tampak bingung. Dia tidak percaya bahwa selusin dari mereka yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 tidak dapat menyakiti Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Dunia. Dia tidak bergerak dan membiarkan mereka memukulnya, tapi dia tidak bisa terluka. Kesenjangan yang sangat besar ini menyulitkan semua orang suci untuk menerimanya. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, Anda bukan tandingan Tuan Chen jika Anda bergabung. Anda harus mempermalukan diri sendiri. Apakah Anda mengerti sekarang? Petik 2. Inilah kepala istana-istana Guanghan. Melihat Tuan Istana datang, semua orang suci ini menjadi cemas. Mengapa Anda tidak segera meminta maaf kepada Tuan Chen? Dia hanya berdiri di sana dan meminta Anda untuk mengambil tindakan. Jika dia membalas, Anda mungkin tidak dapat berdiri di sini lagi. Kata kepala istana dengan tegas. Binglu dan orang-orang suci itu sekarang benar-benar tahu betapa kuatnya Chen Ping. Tuan Chen, saya minta maaf, kami buta dan gagal melihat bahwa Tuan Chen ternyata ahlinya. Binglu buru-buru mengikuti Chen Ping dan meminta maaf, dan itu adalah permintaan maaf yang tulus.